Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana kondisi Rindu yang kritis ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Rindu sanggup untuk melewati masa kritisnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Yanto yang menyuruh anak buahnya untuk membawa Bunda Aminah ke hadapannya ya kawan-kawan, karena kondisi Pak Yanto saat ini benar-benar sudah sangat buruk. Namun ketika anak buah Pak Yanto ingin membawa Bunda Aminah, saat itu Rindu dan juga yang lainnya mencoba untuk menghalang-halangi, terutama Fauzan dan juga Adi, yang pada saat itu bahkan sampai baku hantam dengan anak buah Pak Yanto. Namun sayangnya ada salah satu anak buah Pak Yanto yang sampai menyusup ke dalam ya kawan-kawan, sehingga membuat Rindu harus mempertahankan Bunda Aminah. Hingga pada akhirnya Rindu pun terdorong sampai terjatuh dan kepala Rindu terbentur oleh kursi ya kawan-kawan, sehingga membuat kepala Rindu mengalami pendarahan dan Rindu pun pingsan. Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, Adi langsung membopong Rindu ya kawan-kawan dan membawa Rindu pergi ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, Adi benar-benar sangat khawatir dengan kondisi Rindu. Begitu pula dengan Bunda Aminah yang terus-menerus memeluk Rindu dan menangis ya kawan-kawan. Bunda Aminah benar-benar sangat takut bila terjadi sesuatu yang buruk kepada Rindu. Fauzan dan Ayu juga terlihat begitu sangat khawatir dengan semua ini ya kawan-kawan. Bahkan Fauzan pun benar-benar takut apabila nanti Rindu benar-benar meninggalkan dirinya. Ini akan sangat menyakitkan bagi Fauzan dan juga Ayu ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, dimana pada saat itu ternyata kondisi Rindu pun sangat kritis ya kawan-kawan, karena benturan yang dialami oleh Rindu itu di bagian vital kepalanya, sehingga Rindu pun harus mendapatkan perawatan atau penanganan operasi ya kawan-kawan. Saat itu Adi terlihat begitu sangat tulus mendoakan Rindu. Adi berharap bahwa Rindu bisa secepatnya untuk melewati masa kritisnya. Sementara itu Fauzan saat itu meminta kepada Allah agar dirinya diberi kesempatan untuk menebus semua dosa-dosanya. Dan Fauzan saat itu benar-benar takut kehilangan sosok Rindu dari dalam hidupnya. Bukan hanya karena Rindu itu adalah ibu kandung Ayu, namun karena memang Fauzan benar-benar tidak mau jika Rindu sampai kenapa-napa ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Denny yang mengetahui bahwa saat ini Rindu sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan itu, mencoba untuk mencari tahu informasi tentang penyebab dari kecelakaan itu, dan ternyata Denny akhirnya mengetahui bahwa penyebab Rindu mengalami luka seperti saat ini itu karena ulah dari Pak Yanto dan juga anak buahnya, sehingga Denny pun benar-benar sangat
marah dengan mereka ya kawan-kawan. Kita semua tentunya tahu bagaimana kejamnya Denny ya kawan-kawan, dimana Denny akan melakukan apapun demi untuk membalaskan semua yang terjadi pada Rindu. Denny pasti akan melakukan pembalasan terhadap Pak Yanto dan juga anak buahnya karena telah menyakiti Rindu dan membuat nyawa Rindu benar-benar terancam. Sementara itu di sisi lain, Alia akhirnya mengetahui tentang berita dari Rindu ini ya kawan-kawan. Alia pun menceritakan semuanya kepada Carla dan juga Bu Ratih tentang kondisi dari Rindu saat ini, bahwa Rindu saat ini sedang kritis. Bu Ratih dan juga Alia pun terlihat sangat shock ya kawan-kawan. Mereka takut apabila ini semua adalah perbuatan dari Alia. Namun Alia mengatakan jika dirinya tidak terlibat sama sekali dalam hal ini. Saat itu Alia pun menceritakan kronologi mengapa saat ini Rindu berada dalam kondisi kritis ya kawan-kawan, karena ulah dari Pak Yanto dan juga anak buahnya. Wah, makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan. Ya semoga saja nantinya kondisi Rindu baik-baik saja ya, kondisi Rindu tidak mengalami masalah yang serius dan segera dipulihkan seperti dulu lagi, dan semoga operasinya pun berjalan dengan lancar ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.